Ya, baik Dedek, kita mulai saja ya. Sudah terlambat 20 menit kita ini. Yang baru masuk 10 orang. Ya. Oke, pertemuan kita kali ini membahas mengenai relay jarak ya. Yang di penomorannya itu 21. Jadinya ya. Kemarin relay diferensial nomor berapa kemarin? Dedek. Nomor berapa diferensial itu? Ya. Penomorannya? Relay overcurrent nomor berapa? Jadi nanti kalau saya ujian misalnya bukan ujian jelaskan prinsip kerja relay 50 nanti itu relay apa? Jadi ada secara dasarnya sudah tahu ini relay ini. Ya, kita mulai. Relay jarak ini relay nomenklaturnya ya di IEEE itu di nomor 21 ya. Yang sebelumnya kita pelajari overcurrent relay itu 50 ya, overcurrent time relay 51. Kemudian kemarin itu diferensial relay apa? Nomor berapa? 87 atau 78? 87 ya, kemudian jarak sekarang ya. Relay jarak berapa? 21. Ya. Oke. Itu dinamakan distance relay atau impedance relay. Relay impedance atau relay jarak ya, jarak. Nah, ini relay jarak ya. Relay jarak banyak digunakan pada saluran udara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi sebagai proteksi utama, main proteksi ini ya. Proteksi utamanya dia bukan overcurrent relay, tapi relay jarak dia yang sebagai relay utama. Pada saluran udara tegangan tinggi ya, seperti Lombok sudah ada tegangan tinggi ya 150 kV. Nah, beberapa kakak tingkatnya sudah ambil menganalisis relay jarak di Lombok ya, transmisi sistem Lombok ya. Sebelumnya sampai di apa yang baru sampai ke Kuta saja, yang kedua sampai ke Sembeliah. Nanti mungkin ada yang mau mengambil lagi semua sistem Lombok secara keseluruhan yang sudah terbentuk, yang akan terbentuk ya sistem loop itu. Nah, sehingga bagaimana kerjanya relay jarak kalau dia loop ya. Kalau dia masih radial ya masih mudah mungkinnya. Loop nanti relay jarak nanti dengan relay arah nanti berkontribusi. Kemudian ada juga yang di Sumbawa mungkin mau ambil judul itu kan relay di bawah, yang ada yang 150 kV di sana ya. Oke. Nah, ini relay jarak. Relay jarak ini kan menentukan jarak, ya, jarak di mana terjadinya gangguan itu, mendeteksi di titik mana gangguan itu terjadi. Ya. Sebelum kita masuk situ, saya ilustrasikan dulu adik-adik. Biasanya kalau saya mengajar ini saya ilustrasikan adik-adik misalnya ya, ada kawan adik-adik datang di Jawa atau mana ya, mau pergi mau diajak jalan-jalan ke Kuta. Kebetulan juga dia punya teman di sana ya. Kalau kita gambarkan begitu ya, dari Mataram ya dia mau ke Kuta. Ke Kuta tuh bagaimana ya? Ke sini kira-kira ya, adik-adik. Ya, begini kira-kira ya. Di sini
saya mau ambil apa nih, Praya, ya ambil jalanan saja Praya, Mataram ke Praya, baru ke Kuta. Ya. Dia minta antar adik-adik ya, tolong antar saya ke Kuta, kebetulan ada juga temannya di sana, ya, temannya di sana. Tapi kita lewat Praya dulu, ya, kita lewat Praya karena di Praya ada kebetulan dia mau mampir ke sana. Ya. Tapi adik-adik tidak bisa antar dia pakai sepeda motor ya. Oh maaf, saya sedang kuliah ini ya. Jadi kalau begitu besok saja saya antar. Nggak bisa, saya harus berangkat sekarang. Ya kira-kira begini ya. Sepeda motor begini ya. Ya. Kalau begitu pakai saja sepeda motor saya. Ya kamu pergi ke Praya. Jalannya sudah ditunjukkan, ini jalan utamanya ke Praya. Ya kira-kira berapa kilo? Ya kurang lebih 30 kilo gitu. Ya kamu bisa nggak? Bisa bawa motor, bisa, ini motor saya pakai ke sana Praya. Ya, jam berapa berangkat? Oh, jam 10.30 ya, 10.30. Oh pas saya kuliah sekarang, kalau gitu nggak bisa saya antar ya. Kamu bawa motor ini. Nanti saya tuntun ya, di mana nanti beritahu saya di mana arah kamu ya. Jadi saya tuntun buat telepon ya. Teleponmu punya apa tidak? Sekarang kan Google Map, oh belum ada, dia belum install Google Map-nya. Ya sudah dah, kamu pergi ya. Pergi dia dari Mataram ke Praia. Pada saat, nah ya, di tengah jalan dia macet ya, ada gangguan di situ ya. Ada macet, dia enggak tahu di mana dia macet. Ya, ada gangguan listrik begitu ya kita. Ya Dedek, pahami. Ya, setelah apa? Macet itu, dia kan orang baru ya, ya dia sudah benar jalur utamanya. Tapi di mana posisi macetnya itu tidak diketahui. Dia tidak tahu kan orang baru. Ada orang lewat, misalnya di pinggir jalan itu ditanya, dia bertanya, tapi orang itu tidak bisa bahasa Indonesia, misalnya gitu ya. Tanya, ini di tempat mana, di mana sini, desa apa, daerah apa ini? Tidak bisa, jadi tidak bisa. Nah, adik-adik sekarang mau pantau dia di mana sih dia? Nah, dia ya, ada mungkin saya juga temannya. Kalian temannya juga di sini, ya ada temannya di sini juga di Praia yang nunggu misalnya gitu ya. Jika ya. Kalian di sini. Nah, macet motor kalian yang dipinjam itu macet di jalan. Dia tidak tahu di posisi mana dia. Nah, adik-adik mau tanyakan dia, di mana kamu sih sebenarnya posisinya? Ya, di mana posisinya? Apa yang kalian tanya untuk mengetahui posisi mereka? Ya, coba ada yang menjawab untuk menjawab posisi sepeda motornya itu macet itu di mana dia? Ya, di jarak 0 sampai 30 km ini. Ya, enggak tidur ini? Ya, yang lain? Abdul Karim mana? Ya, apa yang kalian tanyakan? Ya, yang bisa jawab cepat nih, supaya kita kuliah cepat nih. Ya, tadi yang duluan masuk itu Virgin, tadi siapa lagi? Ya, siapa lagi? Tidak ada yang jawab nih. Julia,
Ya, bagaimana? Bagaimana tanyakan ini supaya kalian prediksi di mana kira-kira apanya posisi dia berada sekarang dalam keadaan motor macet, ya mogok. Karim tadi coba. Abdul Ghani, Abilas, coba dengan suaranya. Jangan sampai saya bicara saja di sini ada di tidur di rumahnya. Ya. Julia, bagaimana Julia? Nanti saya absen satu-satu ini kalau tidak menyahut ini saya apa? Sudah kasih hadir. Ya, mana Julia? Mana tidak ada chattingannya juga ini? Ada masalah kah? Kan lancar ini jaringan. Aduh. Iya Pak. Gimana? Coba pulang Pak, mohon maaf tadi tidak terlalu mengerti Ya. maksudnya. Ya, ini adik-adik ya, saya ilustrasikannya, adik-adik punya teman datang, dia ingin datang dari jauh ya, dari Jawa, dia mau pergi ke kota Praia, nanti lanjut ke Kute. Ya, dia karena minta antar sama kalian tidak bisa karena kuliah jam 10 saya kuliah, bayar supaya bisa. Jam 10 saya kuliah, kamu berangkat jam berapa? Oh, jam 10 juga. Kalau begitu berangkatlah pakai motor saya ini, saya pinjamkan. Ya ini jalur utamanya Mataram Praia, sudah ditunjukkan jalurnya, jaraknya kira-kira 30 km. Nah tiba-tiba di jalan dia macet, ya dia mogok, motornya mogok, ya motornya mogok. Nah dia kan mau tanya dia, ya di mana sih posisinya dia? Apakah lebih dekat ke Mataram atau lebih dekat ke Praia, gitu. Ya. Untuk mengetahui posisinya dia sekarang macet di mana, di kilometer berapa atau di tempat mana, bagaimana caranya tahu dia? Ya. Ya. Dia akan telepon motor apa ini? Kok macet di jalan motormu sekarang ini? Ya, nggak tahu bensinnya masih ada tapi kok tidak bisa hidup mesinnya. Nah, bagaimana caranya mengetahui bahwa dia posisi sekarang? Itu Tergantung kecepatan yang digunakan. Kalian tanya kecepatannya, oke, kecepatan berapa kecepatanmu tadi? Ya, oke. Itu satu pertanyaan. Apalagi? Ada lagi? Waktu berangkat. Waktu berangkat, P-nya. Ya. Kecepatanmu berapa? Ya, jadi dia sudah bisa tahu kan itu ya. Pergin bagaimana mau tulis apa? Tanya apa? Jarak waktu macetnya Pak. Ya, waktu macet. Ya T1, T1 ya. T macet, T berhenti. Ya. T gangguan, T fals gitu. Ya. Ya, itu jadinya Dede tanyakan ke itu ya. Ke temannya itu. Ya, waktunya kecepatan berapa? Berangkat jam berapa? Pas jam 10 berangkat ya. Macetnya berapa? Oh, tadi barusan saya telepon kamu. 20 menit. 20 menit.
Ya, jadi berangkat jam 10, jam 10.20 dia macet, ya. Macet berhenti, mogok di situ motor. Ya ini kita anggap gangguan terjadi di situ, ya. Ya kita sistem listrik ini. Nah, ada yang tanya lagi tadi kecepatannya ya, kecepatan berapa biasa? Oh, dia akan jawab kecepatan. Oh, saya sih pembalap sebenarnya, hanya karena ini motor yang ya masih sudah tua ya mungkin ya. Terus saya kan mau sambil jalan-jalan lihat-lihat daerah baru ini, ya. Saya baru nih kira-kira lah saya 40 jam, ya 10 kilometer per jam. Ya, dari sini kan adik-adik sudah bisa mengetahui ya berapa jarak Batam ke sini, berapa jaraknya dia? Ya, berapa jaraknya? Jaraknya berapa itu jadinya? 40 kilometer per jam kali berapa ini? Dia 20 menit. 20 per 60 ya, karena 1 jam itu 60. 10 menit. Ya. Sepertiga. Kira-kira berapa sepertiga? Sepertiga. Ya, kira-kira berapa sepertiganya nih? 10, 30, 13 sekian. Ini jaraknya berapa tadi saya bilang? 30 kilo ya? 30. Ya, 30 kilo bukan 30 kilo ininya ya. 40 kilo kecepatannya kali ini sepertiga sekitar berapa jadi jarak tempuhnya? 13 kilo ya. 13 kilo lebih ya. Ya. Nah, posisinya jadinya. Posisi dia macet di sekitar kilo 13 ya. Ya, jadi sehingga adik-adik bagaimana ini? Saya mau datang bantu, ada bantu dari Mataram atau kawannya yang di Praia juga, ada kawannya di Praia. Dengan jarak 30 km tadi lebih dekatan adik-adik dari Mataram. Jadi adik-adik, oh tunggu dulu ya, sebentar ini saya ke sana, lebih dekat ke situ daripada kalau temannya yang di Praia ini. Kan kalau di Praia jadinya kan berapa? Ya, sekitar 30 jaraknya jadi sekitar 17 kilo ya dedek, 13 kilo saja. Saya nanti yang datang ya bawakan apa, peralatan apa misalnya ya untuk busi baru atau apa untuk membantu dedek dalam menentukan jarak itu kita akui ya. Nah ini tadi besaran kecepatan, besaran waktu. Nah bagaimana kalau di sistem tenaga listrik kita? Ya, tadi ini kita sudah bisa relay jarak banyak digunakan pada saluran udara tegangan tinggi, saluran ekstra tinggi. Nah ini ya sehingga inilah menentukan jaraknya dia, di jarak berapa sih gangguan itu terjadi, ya. Nah, nanti kita lihat kalau di besaran listrik ini menentukan jarak apa sih yang kita harus ketahui, ya. Sebelumnya kita mulai ada keuntungan distance relay ini dibandingkan overcurrent. Jangkauan instantaneousnya lebih jauh. Ya. Instantaneousnya dia akan lebih jauh karena nanti dia di set TCC-nya itu di setnya dia di sini nanti. Instantaneousnya akan jauh ke belakang. Ya. Kemudian lebih sensitif dibanding overcurrent relay. Ya. Karena dia saja sudah jaraknya dia sudah bekerja. Kalau overcurrent relay dia set dengan arus yang 2 kali set load-nya. Ya. Ya. Nanti kita lihat secara menyeluruh dia ya. Lebih sensitif ya, sehingga itulah dijadikan dia relay utama. Kemudian mudah perhitungan setting dan koordinasinya. Settingnya akan mudah.
Kemudian sound proteksinya tetap relatif independen, tidak tergantung terhadap perubahan sistem. Jadi kalau ada perubahan sistem, ada tambahan saluran, ada tambahan beban, tambahan pembangkit, dia tidak berubah. Ya, selama salurannya itu yang ditempati tetap jadinya. Kemudian lebih independen dari pengaruh beban ini tadi ya, hampir relatif ini jadinya. Ada perubahan beban dia tidak masalah. Kalau tak overcurrent relay kan dia di sini ilotnya 2 kali ilot. Kalau bebannya berubah ya beban set 2 kali lagi. Ya kalau ini lebih independen. Ya. Jadi relay ini lebih banyak digunakan di saluran transmisi. Dan transmisi. Oke, ada keuntungan dibanding overcurrent relay tentunya ya. Jangkauannya instantaneous lebih besar, lebih sensitif, lebih mudah perhitungan koordinasi, setting dan koordinasi, sound proteksinya relatif independen terhadap perubahan sistem dan lebih independen terhadap perubahan beban. Ya, ada 5 di sini kelebihannya dari relay cara ini untuk dipakai di saluran transmisi. Oke, kemudian relay cara merespon besaran input sebagai fungsi jarak rangkaian antara letak relay dan titik gangguan. Jadi ini ya. Secara listrik kan tidak kita mengenal ya. Dan besaran listrik meter kan tidak ada. Itu besaran mekanik jadinya. Nah, bagaimana caranya jarak itu kita dapatkan dari besaran-besaran elektriknya. Ya. Ya, tentunya kalau jarak itu kan L itu kita bisa dekati dia dengan Z kan impedansinya. Ya, karena kan impedansi bisa kita besaran apa? Ohm per kilometer. Ya, ada kilometer. Ya. Ini dah ohm per kilometer, berapa ohm per kilometernya? Kita mendapat berapa impedansinya? Kita bagi dengan ohm per kilometer, kita akan dapat jaraknya jadinya. Ya, sehingga relay jarak itu harus melihat apa jadinya kalau gitu. Untuk dapat impedansi ini, bagaimana caranya? Ya, kan tidak bisa kita ukur gitu ya. Gimana cara dapatnya impedansi? Ya, apakah di alat ukur kita bisa langsung kita ukur jarak sudah ketemu jarak. Impedansi kan kita harus ukur pakai apa? Ohmmeter yang kedua ujungnya kita ketemukan jadinya ya. Padahal kita tidak tahu di mana posisi jaraknya. Oke, relay jarak, jenis relay jarak ada jenis impedansi, reaktansi, offset distance, dan mho. Ya. Nah, kalau kita ini tidak usah lagi dulu kita lebih perdalam, kita ambil pada jarak-jarak secara umum relay impedansi ini. Ya. Dari gambar ini kan transmisi itu panjang sampai ini berapa tower ya ke sana. Nah, kalau kita lihat di singalan diagramnya ini ya. Ini nanti ada relay di sini ya. Masukannya adalah PT dan CT. Di sini kan kalau ada harus gangguan ke tanah maka ada IF ke tanah sampai sini. Dia melihat apa nanti itu? Ya, kita melihat di sini dasar relay jarak ini. Relay jarak membandingkan, ya itu membandingkan apa untuk dapat Z tadi ya? Ya ternyata dibandingkan adalah tegangan, hukum apa ini? Hukum Ohm saja ya. Bagi tegangan yang terukur dibagi arus yang melewati itu. Sesuai dengan hukum Ohm itu, ya dia menghasilkan impedansi. Ya. Nah, digambarkan di sini ya, ada bus, di mana ini saluran transmisi, ya. Saluran transmisi ada impedansinya. Nah, disinilah relay jarak itu, ya, relay jarak ini.
distance relay. Dia masukkannya 2 ya. Kemarin ini jadinya di komponen proteksi itu dia 2, jadinya ada apa? Ada CT dan PT digunakan, CT dan PT kan itu ya, komponen proteksi itu kan ada CT dan atau PT ya. Ya, kalau ini dan dipakai, dua-duanya harus ada. Kalau satu saja yang ada tidak bisa. Kalau relay apa? Kalau CT yang ada, relay apa itu? Ya, Dedek. Ya, hanya bisa untuk relay. Jadi kalau ada gambar terus masukannya CT saja, kemudian masuk ke suatu kota, ini relay apa ini? Oh, kalau satu saja CT over current jadinya. Kalau tegangan bagaimana? Ya. Ya. Over voltage atau under voltage. Bisa juga relay apa? Frekuensi. Kalau pakai tegangan kan gitu ya, ada ukur tegangan, ukur frekuensi, bagaimana caranya? Kalau 2 masukannya arus dengan tegangan, bisa relay jarak, juga bisa kalau tidak kota kalau bisa juga daya, jadinya mengukur daya kan arus dengan tegangan. Oke, ada CT-nya. Ini satu CT di sini. Ada PT, potential transformer. Lihat ini ya, PT-nya ini dipasang di busnya, diambil di bus. Ya, terus diturunkan tegangannya masuk ke relay. CT-nya diambil langsung di saluran yang dilewati arus gangguan. Sini ada gangguan. Ya, 2 besaran ini harus masuk, terukur. Nah, tegangan yang timbul di sini ya, dibagi dengan arus yang mengalir di sini akan menghasilkan impedansi jarak nanti ke sini. Relay jarak membandingkan tegangan dan arus untuk menentukan apakah gangguan berada dalam atau di luar daerah operasinya. Ya, dia menentukan dulu jaraknya. Jaraknya ini baru dibandingkan dengan setting relay di stand relay itu. Settingnya berapa? Oke. Sehingga dia ini ya. Ini cara mekaniknya jadinya ya, kerja secara mekanik. Ada tegangan di sini ya, besar tegangan masuk VR ini dari PT. Ya. Kemudian ada arus IR di sini. Ya. Restain operasinya kemana? Ke bawah sini ya, tekan ke bawah dia. Mana? Kalau ada gangguan, arus gangguannya besar, ini menarik ke bawah ini. Ini apa? Bandul ini, ya, bandul yang di sini, yang ditetapkan di tengah. Nah ini kan kontaktornya ya, apanya, saklarnya begitu. Ya, kalau dia ini ketarik IR ini lebih besar daripada tegangan ini, maka dia akan tertarik ke bawah sini. Ya, bandul akan naik ke sini jadinya. Ya. Jadi kena ini kontaktor ini, sehingga membentuklah tripping coil kalau kita pertama melihatnya ya. Nah, ini tertarik sehingga menyebabkan relay ini memerintahkan PT ini untuk buka jadinya. Ini kan 52 ini ya, 52 itu PT. Sini 52 ya. CB, circuit breaker. Ya, 52. Nah, nanti dia kerja itu baru dia bisa bekerja. Nanti suruh tripping coil memerintahkan CB untuk buka, terbuka dia. Baru gangguan ini apa? Makan atau diputuskan jadinya, sistem aman jadinya terhadap gangguan. Nah, seterusnya perhitungan torsi ya. Perhitungan torsi ini kita melihat saja di bandul tadi itu ya. Di bandul ya, siapa yang tekan ke bawah gini kan?
Ya, di sini tadi ada peran tegangan, di sini yang arus. Ya, di sini kontaktornya. Ya. Bagaimana sistem ini? Kalau dia tidak bekerja, relenya tidak bekerja, tidak ada hubungan sini. Ya, ini kita anggap ini ke tripping coil, ke baterai. Nah, lewat sini dia terkontak, hubungan kontak di sini. Ya. Ini dengan ini. Nah, kalau dia dalam keadaan tidak ada gangguan, dia tetap ini ya seimbang antara K1 kali IR kuadrat dengan kurang K2 kali VR. Ini konstanta ya. Konstanta ini tadi ini adalah VR di sini. Ya, di sini IR. Kalau seimbang ya jadi dia seimbang jika T 0 ya. Konstantanya 0 ini antara kekuatan di sini, torsi yang ke VR, pengaruh VR, tegangan, dengan pengaruh arus itu 0. Ya. Sehingga dia akan seimbang. Sehingga seimbang maka ini K1 kali IR kuadrat sama dengan K2 kali I VR kuadrat. Jadinya. Jadi seimbang. Nah, sementara set L, set jarak ini ya kita lihat kembali lagi. Set L ini adalah jarak antara titik dipasang relay ini sudah dekat dibahas, jadinya ke titik gangguan. Ya. Ini itu adalah VR tegangan ya kita bagi dengan IR. Ya, VR arus tegangan yang dirasakan oleh relay dan IR arus yang dirasakan ya yang masuk ke relay jadinya. Ya, itulah impedansinya. Ya, jadi ini impedansi set L-nya. Oke. Ya. Nah, kalau kita lihat rangkaian sini, pembangkit di sini ada pembangkit, ada bebannya di mana, bagaimanapun dia, tentunya ada beban sini, kan tidak mungkin semua pembangkitnya. Ya. Nah, di sini ada G, D, K, H. Nah, berapa jarak set L ini? Set L ini. Ya. Nah, tadi kita tentukan bahwa VR itu tegangan set tadi ya, ini set sama dengan ini VR per IR. VR-nya itu berapa? Ya. VR tegangan pada yang masuk ke relay itu adalah kalau kita secara rangkaian di sini kita lihat tegangan terukur itu ini. Tunggu. Saya hapus. Nah, tegangan yang di sini yang dirasakan ini adalah ada perhatikan ya karena saya bolak-balik ke transparannya PPT-nya ini PowerPoint-nya ya. Tegangan yang udah lihat di sini adalah tegangan itu adalah arus di sini ya. Arus yang lewat ini ya, IR kali dengan N kali set L per IR ya. IR. Ya, kalau kita mau lihat ya. Karena VR dirasakan oleh relay ini tegangannya adalah ini baratnya kalau kita begini ya, kalau kita ada begini di saluran kita buat ini begini ya ada gangguan di sini ya, tegangan yang dirasakan kita ukur di sini ya, tegangan di sini ya itu adalah besarnya. Di sini ada lagi sumber ya, sumber tentu ada impedansinya di sini ya. Tegangan yang terjadi ini adalah arus yang di sini I kita kali dengan
ini impedansi sepanjang ini. Ya, oke, mau buatkan lagi. Kalau ini sumber, ya ada begini, tegangan kita melewati bus, kita melewati sini lagi, impedansi, ya. Terus ke belakang, bagaimana kalau gangguan di sini? Ya. Sini kita buat voltmeter. Voltmeter yang mengukur ke gini ya. Berapa tegangan di sini ya? Tegangan di sini jadinya, tegangan titik ini. Ya, titik ini terhadap ke bawah ini. Ya, netralnya. Nah, tentunya akan ada arus kalau gangguan di sini, gangguan di sini ada arus yang mengalir ke sini, sehingga ini membentuk tegangan di sini, terukur di sini. Paralel kan pengukuran tegangan ini dengan tegangan ini paralel, jadi sama besarnya. Itu berarti arusnya IL sudah ada CT yang kita pasang di sini, ya, kali dengan jarak impedansi yang di sini. Ya, R tambah JXL di sini. Ya. Nah, kalau kita mempermudah set ini adalah set besar, set L, ya. Set saluran adalah dari bus ini, bus awal ke titik gangguan, ke bus terjauh, ya, ujungnya. Jadi misalnya ampenan ke Jeranjang, ya, berapa kilometer itu. Jadi impedansi total saluran, ya, dari ampenan ke Jeranjang, gitu. Nah, kalau dia ada gangguan di tengahnya, pasti tidak satu kali, tidak sepanjang set L, tapi ada berapa persen dari set L-nya itu, ya. Sehingga ini dia pakai N supaya untuk pengalinya ini, ya, N berapa, ya, N-nya pasti kurang dari 1 ya, karena ini kurang dari posisi ini. Kalau pas di posisi H ini dia 1 ininya, set L jadinya, set total ini, set saluran. Ya. Dibagi dengan IR, maka ya ini bisa dicapai jadinya. Jadi ini kan secara rangkaiannya ini kita tidak munculkan tegangannya, ya, pengukuran tegangan, tapi ini arus kali N kali ini secara rangkaian menghasilkan tegangan di sini kali IR. Ya. Nah, sekarang menghasilkan I-nya hilang, menghasilkan N kali set L inilah. Konversi ke jarak, jadi dia impedansi. Jadi, disebut juga bukan relay jarak, impedansi relay. Ya, secara listriknya impedansi relay impedansi, ya, karena bukan ada jarak dalam perhitungan elektrik kita. Besaran ya. Nah, itu prinsip kerjanya dia sederhana saja jadinya. Sederhana. Dengan kerja kedua itu, besaran itu, arus dan tegangan terpantau, maka dia menentukan di mana gangguan itu terjadi dan bagaimana keputusannya, apakah dia mau CB, circuit breaker, akan dibuka atau tidak, penundaan waktu, ya, dibuka dengan tanpa penundaan waktu atau dibuka dengan penundaan waktu atau tidak terbuka, ya, gitu kan. Ya. Nah, ada beberapa misalnya permasalahan ini juga dipakai untuk menentukan di mana letak gangguan. Menurut teman-teman di PLN kan ada sepanjang antara ampenan dengan Jeranjang itu kan ada apanya? Ada tower-tower, ya. Nah, ada relay jarak yang bekerja di sini, di ampenan ada relay jarak. Di sisi Jeranjang juga ada. Ya. Dari
data-data yang menandakan bahwa kalau ini panjangnya sekitar 20 km, misalnya ambil relay jarak yang di Ampenan ini ada pada saat terjadi gangguan di salah satu tower ini, dia menyatakan dia jarak gangguannya itu sebesar berapa? Ya, misalnya 15 km dari arah dia. Ya, dari Ampenan. Nah, tapi kalau relay yang berada di Jeranjang menyatakan bukan 15 km. Tentu dia melihatnya, lihat ke sini. Dia jaraknya adalah 8 atau 7 km dari posisi dia. Ya. Karena ada tumpang tindih jadinya ya. Kalau relay di Ampenan 15 kilo berarti kurang 5 kilometer lagi dari arah Jeranjang. Tapi ini kok dibilang berapa kilometer? 7 kilometer, kenapa ya? 7 kilometer. Ya, 7 kilometer. Jadi ada selisih. Ya, kalau 7 kilometer dari sini kan berarti hanya 13 kilo. Ya, karena 20 kilometer. Jarak sirkuitnya, jadi bukan jarak tarikan kabelnya. Nah, sehingga ada di sini posisi yang overload jadinya ya. Ini 15 ke sini ke 7. Jadi ke sini ini. Nah, di sini ada posisi gangguan itu. Nah, namanya ini juga peralatan yang memproteksi di sekitar sini. Ya, dari Ampenan 15 kilo, dari Jeranjang 7 kilo. Jadi ada selisihnya berapa kilo di situ jadinya ya. Dicarilah di antara tiang-tiang itu. Ada 2 kilometer jadinya ya. 15 di sini 7 ya, jadi kelebihan 3 kilo 2 kilo ya di sini ya 7 sini dengan sini, dan tentu ditambah lagi dengan diperluas sedikit ya. Di posisi inilah jadinya yang harus dicari gangguan itu. Memang karena di lapangan jadi nggak bisa tepat dia cari mengukur di mana posisinya. Nah, itu yang terjadi di sistem transmisi. Nggak ada memunculkan bekerja dua-dua. Relay CB yang arah CB incoming dari ke CB juga yang di sini juga. Ya, CB yang arah gangguan di sekitar sini, arus gangguan dari Ampenan ke sini, dari Jeranjang juga ke kiri ke sini. Jadi, harus dua-dua buka jadinya untuk melakukan. CB ya, relay di Ampenan membuka CB di sini, di Ampenan, relay di sini buka CB di sini. Ya, dengan jarak yang agak beda sedikit ya di sini mereka. Tapi sudah memberikan sinyal gangguannya letaknya di sekitar sini. Oke. Nah, itu yang kita lihat dari relay jarak ini. Kemudian bagaimana tingkat waktu dan proteksinya? Dia proteksi bisa instantaneous, bisa juga dengan delay waktu tertentu. Nah, ini kalau kita lihat gambarkan suatu ini, mana yang gambar ini ya? Ya. Ini digambarkan satu ya, satu bus G, bus H, bus R, bus S ya. Ya, ini satu saluran. Ini yang kota-kota ini adalah CB ya. Relaynya di mana di setting ya? Relay ini pertama ini dia di sini relay yang memproteksi di sini ya. Dia sampai ke sini. Settingannya ini ya, ini adalah
kurva settingan, ya, setting dari relay tersebut, ya ini. Zona daerah posisi pertama ini bekerja. Relay ini bekerja sepanjang di sini, tidak sampai bas high. Ya, ada sedikit dia pakai. Nah, baru itu bekerja secara instantaneous kalau begini, instan. Ya. Nah, jarak setelah itu gangguan di luar dari sini, jarak sini, maka dia akan bertambah dengan TD, waktu delaynya tertentu. Ya, ada pakai 3 detik, ya, ada pakai berapa detik, 4 detik. Ada bukan 3 detik ya, 0,3 detik, 0,4 detik. Ini jaraknya. Ini waktu ke atas ya. Ya, baru dia bekerja. Ya, di sini. Nah, sound berikutnya, sound ketiga ini sound kedua jadinya ya. Ini sound pertamanya. Nah, sound ketiganya dia sini. Dengan jarak tertentu dari sini, naikkan lagi 0,3, 0,4 detik. Begitu juga ya di bus H dengan R, ada juga saluran transmisi. Nah, transmisi di situ ada juga ada bentuk lagi. Dia mulai dari situ lagi. Ya. Begitu juga bus R dengan bus S. Ya. Nah, ini yang dibawa ini adalah kebalikannya ya. Ini kalau kita melihat yang kalau ini misalnya ini adalah ampenan, kalau kita ampenan ke jeranjang. Ya. Jeranjang lagi kemana lagi? Kalau jeranjang ke apa? Saya kok kurang hafal ya. Jeranjang ke apa? Ke mana ini? Ke arah bandara ke sana. Ya, di sini. Ya, baru kemana lagi nih? Ke atas lagi, ke mana ya, Sembelian misalnya ya gitu. Jadi panjang ke sini dia. Jadi kalau ini arah yang di atas ini karakteristik untuk ke arah ampenan ke jeranjang. Yang dibawanya ini antara jeranjang ke ampenan ya. Tapi ini bukan berarti negatif ya. Waktunya bukan negatif, tetap dihitung positif karena dia bukan di kuadran, bukan di kuadran ya, di titik waktu ke atas positif ke bawah negatif tidak ya, tetap juga positif ke bawahnya diambil, hanya supaya menentukan bahwa ini arah yang ini arah gangguan itu dari ini jeranjang ke ampenan ya, karena ini dia tarik ke sini ya, itu. Ya, jadi kalau kita melihat gambar single line diagram, ini jeranjang sengkol, kalau tidak sengkol ya, sengkol di sini. Kemudian lagi ke sini lagi kemana? Sengkol ada ke kute, ya ada yang ke bawah ke kute, ya. Yang terus ke atas ini ke sembelia ya. Begitu dah. Ya. Nah, kalau kurva karakteristiknya yang dari ampenan itu digambarkan begini dia, ya instantaneous di sini, kemudian naik sound kedua sekarang, ini baru naik sound ketiga, ya ini. Di sini juga sama, nanti di jeranjang ke arah sengkol ini terus naik, sengkol sini 30% naik lagi, sembelia terus kemana lagi dia. Nah, kalau arah bawanya dia, ya ini juga ada ampenan, dilihat keranjang ini juga di sini, ya sini atas lagi ke sini, ya ini yang melihat karakteristik yang di jeranjang. Jadi ini untuk melihat dan melihat ke ampenan. Jeranjangnya kok melihat ya, memantau ya, harus gangguan ke arah
ampenan. Ini, jadi ada yang di atas, ada yang di bawah ini. Dua dia di situ ya jadinya. Kan di sistem kita kan sistem sudah interkoneksi kan, tidak harus, tidak selalu semua aliran daya itu dari ampenan ke Jeranjang. Bahkan sekarang Jeranjang banyak ke ampenan. Ya, suatu waktu bisa kalau ada gangguan di tengahnya tentunya pembangkit-pembangkit yang di ampenan di Jeranjang mensuplai arus gangguan ke titik tersebut. Ya, dari ampenan ke ini gangguan sini, dari sini juga lihat. Jadi jangan satu arah saja, jadi dari arah ini juga. Sehingga arus gangguan dari ampenan diputus oleh CB yang di ampenan dengan bekerjanya relay jarak di ampenan. Arus gangguan dari yang dari Jeranjang dan Sembelia itu diputus oleh relay jarak yang ada di Ciranjang. Gitu. Oke. Selanjutnya tingkat waktu, ya ada tadi yang naik turun itu ya, settingnya gini naik, ini naik lagi, ini, ya. Ada beberapa buku yang menggunakan setting-setting, tapi secara umum diringkas bahwa masing-masing sound menggunakan operasi instantaneous. Ya. Untuk setting pertama, sound 1 di set 80-90% dari set line, impedansi line. Ya. Settingnya tidak 100%, jadinya ini kembali lagi ampenan, supaya adik-adik kita ambil apa, yang realnya ampenan yang Jeranjang. Ya. Tidak semua, kalau di sini 20 km, tidak semua, tidak 100% ya. Jadi di setting aja 90. Ya, kita ambil set yang paling tinggi 90%. Jadi kalau 20 km jadi sekitar berapa jadinya? 18 kilo jadinya ya. Ini ya 18 km. Baru dia naik berikutnya. Sound kedua di set 100% dari set line pertama ini ya, yang ampenan Jeranjang, ditambah 50% saluran berikutnya. Ya. Kita mau saluran berikutnya adalah ini ke Sengkol. Dia mungkin ya jarak berapa? Ya misalnya 12 kilo. Ya. Dia di setting ini tadi yang hijau adalah berapa ini? 18 km ya. Kalau 90%. Ya. Sound keduanya adalah 100%, sini ditambah 50% di sini. Jadi dia warna lain begini ya, menyatu nih ya. 50 ya. Ada dua di sini ya, ada ke Kute yang ke bawah, terus sekitar berapa, dan ada yang ke atas ya, ke Sembelia atau kemana dia ambil saat begitu ya. Ada yang misalnya ini agak jauh, ini adalah 30 kilo, sementara ini hanya berapa 10 kilo misalnya, maka mana yang dipakai di sini ya. Sound ketiga sekarang di set, sound ketiga di set 100% dari kedua sound line ya. Jadi saya line ampenan ke Jeranjang 100%, kemudian sound keduanya line keduanya adalah Jeranjang ke Sengkol 12 kilo ya, ditambah 25% saluran berikutnya. Saluran berikutnya mana yang mau dipakai, Kute atau Sembelia ya, misalnya begitu ya. Ya, jadi kita cari yang paling kecil jaraknya, paling pendek ya, pendek kalau jarak ya. Ya, jadi dia di set pada jarak yang ini 5/10 kilo ini.
dia kita naik tetap 50% line kedua dinaikkan lagi, line ketiganya begini 25% sini. Jadi jarak ini yang pakai 10 kita pakai 25% saya 2,5 kilo ya. Gitu. Nah, jelas tidak ini ya? Ya. Ini ada. Sengkol, ya sengkol. Kadang kalau oke. Nah, bagaimana kalau dari sembelia juga ada juga di sini lagi dibuat. Ya, sama juga nantinya ini kalau mau bentuk sengkol saja. Ada juga dipasang di sengkolnya, pasang diambil arah bawah lagi ya. 12 kilo ini panjangnya, kalau 90% berapa dia? Jadi 9 kilo tambah 8, 9 kilo tambah kalau 2 itu berarti 18, 1,8. 9, 1,8, 10,8 jadinya. Di sini 10,8 berhenti, ditarik lagi ada waktu lagi, waktu apanya? Delaynya ya. Pakai lagi yang warna lain. Nih. Ya, ini lagi. Ya, ini lagi. Ya, dari Jeranjang ke Ampenan 20 km. Ini tadi dia bilang 50% son berikutnya. Jadi sampai di 10 di sini. Ya, 10 kilo di sini. Naik lagi untuk son ketiga. Ke sini naik. Nanti kalau sudah ada sendigi ya, gardu induk Tanjungnya. Sudah ada lagi di situ. Ya. Apa kemarin mengambil gardu induk Tanjung itu tugas akhirnya? Apa kemarin? Tri ya? Tri. Ada tidak Tri di sini? Ya, Tri Indrati atau Tri apa? Tri apa? Kok lupa? Ya. Ada GI lagi di sini. Oh, naik lagi dia 25%. Ya. Itulah setting relay. Jadi dia tidak menggunakan besar arusnya jadinya. Sehingga tadi kelebihannya dia relatif independen terhadap perubahan arus beban. Karena dia tidak melihat besarnya arus beban di situ. Jarak saja dia. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa 80 sampai 90% tidak 70%, 50% atau bahkan 100%? Kan dia proteksi saluran itu. Nah, itu ada titik di sini di mana dia tidak proteksi dalam saluran itu 10 sampai 20% ya. Jadi satu saluran dia proteksinya ambil di 80% saja di sini. Untuk saluran berikutnya dia pakai time delay-nya, ya, ada waktu delay-nya ya. Jadi dalam satu saluran itu dia tidak pakai satu waktu yang sama. Ya, tentu ini diberikan kelonggaran sedikit agar jangan sampai nanti kan ada kesalahan kesalahan sedikit dari pengukurannya, alat ukurnya, sehingga nanti gangguan yang di dekat sini, ya, gangguan di depannya nanti dianggap gangguan di sisi dia bekerja lebih cepat dibanding relay di sini ya. Misalnya sini relay Ampenan dengan Jeranjang. Kalau dia di setting 100% nanti ada masalah nanti gangguan di Jeranjang dan sengkol, maka dia nanti kemungkinan nanti bekerja berdasarkan instantaneous dia. Ya, kalau gangguan di sini dekat sama ini. Ya, karena ada selisihnya sedikit di sini. Ya, nanti itu dianggap berada di dalam daerah zone proteksinya kalau 100%. Maka dia yang duluan bekerja dibanding relay yang ada di Jeranjang ke Sengkol. Kan itu tidak diharapkan jadinya ya. Jadi lebih baik di dalam zone-nya itu diberikan waktu tunda ya, waktu tunda.
dibanding nanti di luar sonnya itu ya dengan tanpa waktu tunda ya. Jadi sistem filosofi dari proteksi itu dia tidak memperkecil isolasi gangguan, tapi dia memperbesar jadinya. Jadi itu ada seninya jadinya ya untuk men-setting itu tidak 100% panjang dari ampenan ke jeranjang, tapi dipakai 80-90%. Karena jangan sampai son berikutnya itu masuk di son daerah jeranjang ke sengkol ini, nanti ada gangguan di situ dianggap di son satunya sehingga dia bekerja dengan waktu yang instantaneous tanpa penundaan waktu. Jadi dia akan bekerja bersamaan dengan relay jeranjang sengkol. Nah, sementara kan di daerah dia kan ampenan sengkol ini kan aman. Jangan dia bekerja karena gangguannya itu di jeranjang sengkol. Nah, kenapa? Ya bisa saja nanti ya ada gangguan di mana impedansinya itu lebih kecil daripada tegangan itu ya, karena tadi ya set itu sama dengan tegangan bagi arusnya ya. Oke. Jadi ini penetapan pembagian sonnya ya, setting sonnya. Son 1 90% dari set lain, son 2 100% set lainnya ditambah 50% set berikutnya yang terpendek jadinya ya, yang terpendek dipakai. Kemudian kalau dia paralel di situ ada percabangan, son 3 itu 100%, son lain ditambah set lain dari kedua lain itu ditambah 25% saluran berikutnya. Son 4 bagaimana? Sudah tidak ada yang terlalu memaksa kalau backup sampai dia bisa membackup sampai 4 kali, 3 kali saja. Ya. Kalau 4 kali itu ya nanti yang son berikutnya yang lain yang backup. Oke. Nah, ini adik-adik yang di sini ya, di contoh di buku ini diberikan ya. Kalau ini jarak G ke H ini 5, maka yang dipakai adalah 4,5. Ya, ini 90%-nya jadinya. Ya, kemudian berikutnya diambil 5,5. Ya, 5,5 diambil di sini. Yang jarak 50% ya, 50% son 1 ini, set 1 ini sama dengan 4,5 ya, bisa pada jarak 45. Ini jarak ya kalau jarak, tapi kalau pakai impedansi kan tentunya berapa ohm dia. 5 ini dia tidak sebutkan apa ini jarak kilometer atau ohm. Ya berapa impedansinya. Di ohm saja 5 kilo jadi dipakai, kalau setting ohm jadi setting 4,5. Son keduanya ini naik dia. Ya 5,5 kan ini panjangnya 9 kilo, ini panjangnya 6 kilo. Ini panjangnya ada yang 1 kilo saja, ya 1 kilo. Jadi yang ini yang dipakai, yang di sini. Oke. Nah berikutnya, son berikutnya kok panjang dia, ya. Ya. Ini dia pakai 9 ini, 5 tambah ini 9, 14 ditambah son berikutnya, nah, ada di belakangnya di son ini tidak muncul. Ya. Ya, ini dipakai ini 6 ini 10. Ini kita tidak melihat yang di sini saja ya adik-adik, pakai ini 1, jaraknya ini HKV 1 kilo atau 1 ohm, ini 0,9 pakai. Ini lagi ada 2,9 dipakai 1 ditambah 1, jadinya ya 50%. Jadi 2,4 sampai 2,5. Ya. Ini lagi W ke X
Ini dinaikkan lagi. Ya. Atau ada sekarang yang praktikum ya? Iya ada. Iya Pak, lagi praktikum. Oh itu kok begitu? Ya, bilang sama anunya, apa? Nggak saya dengar dari sana itu yang ada praktikum. Ya dia tentukan begitu kan nanya. Oh, Pak. Oke, apalagi mata kuliahnya sendiri nanti praktikumnya lulus, proteksinya tidak lulus, teorinya tidak lulus. Oke, saya lupa tanyakan koordinator asistennya. Oke, terus apalagi? Nah ini jadinya, ya. Ini ada. Ya. Oke, 4, ini karena 2,5 di sini. Tuh, ini yang satu arah saja ya, jadi arah yang dari G dari arah kiri ke kanan. Oke, terus, di sini di apa? Di sistem relay jarak ini ada pengaruh nanti infeed ya dan outfit. Ya, ada sesuatu di mana di suatu saluran ada di bus ada masuk lagi keluaran satu begini ya. Ya misalnya ini kan ampenan, kita ambil saja kalau secara ampenan ke Jeranjang ya. Di Jeranjang, pas Jeranjang kan itu ada pembangkit di situ ya, pembangkit. Setelah Jeranjang, ini Jeranjang, maka ke arah Sengkol. Kalau ada gangguan di sini antara Jeranjang dan Sengkol, maka arus gangguannya berapa ini? Ya, satu dari G langsung ke sini, ke gangguan sini. Nah, ada juga pembangkit dari Jeranjang di sini, masuk ke sini. 2 jadinya sumber arusnya. Nah, untuk sementara ini kita lihat 2. Kita lihat secara ada pembangkit di Ampenan, di Jeranjang. Maka di sini bagaimana di sini nanti dia lihat berapa, apakah tepat dia menentukan jaraknya, ya gitu. Karena apa? Dia kan berdasarkan besaran-besaran yang diukur. Dia tidak pakai ini lain apa? Signal line diagramnya ada yang lain ini. Tapi dia melihatnya sesuai dengan apa saja yang dia pantau di sini. Tegangan di sini berapa oleh PT di sini, arus di sini berapa, ya, di sini juga arus berapa, tegangan berapa di sini. Ya, tegangan diambil tegangan di busnya, ya, sehingga dia lihat tegangan G, VG, tegangan di sini ya, VG. Tegangan VG itu ada apa? Ya, I arus IG dikali dengan set L impedansi sini ya. Tegangan ini ya, tegangan yang pantau di titik G ini ya, oleh PT di sini adalah IG dikali dengan set L. Ya. Ditambah lagi di sini ada ya, IG ditambah IH kali set H. Karena gangguannya di sini ya. Gangguan di sini. Ya, sini IG kali set L untuk saluran G ke H, tambah IG harus karena ada pembangkit di sini di G, ditambah IH juga ada pembangkit suplai gangguan dikali set H. Ya. Nah, ini tegangan di sini tidak dapat. Oleh relay di sini oleh PT ini lihat nilainya adalah sekian PG. Nah, sementara kalau kita secara aktualnya kita lihat secara mata, maka impedansi di sini impedansinya adalah impedansi jarak G memantau gangguan di F itu adalah set L ditambah dengan set H. Ya. Ini kan jarak seluruhnya 100% dari G ke H tambah berapa antara H ke F, itu dituliskan set H. Ya ini saja. Nah, apakah nanti ini dengan relay ini kan aktualnya kita lihat
secara nyata, tapi secara yang dirasakan oleh relay itu, set G itu berapa sih set G? Ya, yang didapatkan dari sini tegangan VG dibagi dengan IG di sini kan, ya. Ya. VG dikali dengan IG, dibagi dengan IG ya. Set G dibagi dengan IG. Oke. Maka set G ini kita urai VG ini, VG di sini. Ya, kita urai ya, dibagi dengan IG. Maka di sini yang tadi ya bagi tadi yang kita bagi jadinya ini dulu ya, ini jadi ini set appearance ini besarnya ini kita ke sini kita bagi dengan saya hapus dulu semua ya. Jadi set yang dia rasakan ya oleh di sini ya, impedansi dipantau oleh relay di G itu adalah VG dibagi dengan IG ya, arus yang mengalir di G sini di G keluar G itu sama dengan ini dibagi dengan IG ya. Ya, ini kita hilangkan IG, ini juga hilang ya. Nah, tinggal ini jadinya. Set L ini sudah hilang ya, set L ditambah set H ya, ini set H kali IG hilang ya. IG-nya jadi set L, set H. Nah, ini sekarang IH per IG ya, kali set. Nah, ini jelas aktualnya secara sebenarnya ya. Kalau kita menghitung sebenarnya adalah ini saja. Impedansi sebenarnya realnya ternyata ini. Set L ditambah set H. Tapi ternyata dengan adanya masukan sini, ada infeed, ada yang masuk, sumber yang masuk, maka ada penambahan begini. Jadi tentunya set yang dirasakan ini lebih besar daripada set aktualnya jadinya ya. Jadi seolah-olah dirasakan relay yang ditempatkan di G itu adalah gangguannya di belakangnya. Karena ada tambahan ini ya. Ada tambahan sebesar ini. IG per IH per set H. Ya, kalau IH-nya lebih besar, IH-nya kan apa di pembangkit jarak lebih besar daripada di ampenan, kan lebih besar ini ya. Kalaupun dia saja sama, IH dengan IG sama, maka ini kan 1 tambah set H. Jadi ada penambahan set H 2 kali lipatnya jadi sini ya. Sini, ke sini dia. Ya. Nah, itu yang satu hal yang harus diperhatikan dalam jadi relay jarak ini ya. Bagaimana kalau ada pengaruh I tambahan infeed jadi masuk ke dalam sistem itu ya. Kalau relay di H ini tidak masalah ya, tidak masalah kalau relay di H karena kan dia melihatnya yang sini IG dengan IH tegangannya juga situ. Tapi yang masalah adalah relay yang di depannya, yang melihat gangguan di sound berikutnya. Kan ini sound berikutnya, ya, sound berikutnya. Untuk melihat sini, karena soundnya untuk ini adalah di sini. Ini ke sini. Oh, enggak terlalu kelihatan. Ya. Di sini instantaneous baru naik 50% ke sini, baru ke sini. Nah, ini kan sound berikutnya. Oke, tapi jarak yang dilihat itu jauh ke belakang. Jadi harusnya di sound 2, mungkin nanti di sound 3 bekerja. Oke, ini. Ya, kita melihat contohnya ini, seperti sistem ini. Ya, kalau kita tadi sudah benar kita mengambilkan contoh ampenan jeranjang ke sengkol. Ya, di jeranjang ada masuk pembangkit di situ. Ya. Di ampenan ada. Ya.
Nanti ada lagi terus ke Sembelia ada lagi pompa di situ. Bagaimana mengkoordinasikan semua ini? Ya. Disengkol ke bawah ada ke Kuta. Ya. Kalau di Kuta kan enggak ya, karena dia GI distribusi. Ya, hanya sampai di situ dia. Nah, itu. Ya, misalnya di sini ini dicontohkan ada ya. Kalau gangguannya di titik dini, ya 10 ohm dari percabangan ini, ya. Jadi G melihatnya harusnya kan impedansinya berapa? Gangguan ini berapa? Z-nya 2 ditambah 1, jadinya 2 tambah 1 jadi 3, ya. Pada 3 ohm dari G. Nah, tapi kalau dia secara average-nya atau secara terpantaunya, ya G ini pantau berapa? Ya ini aktual ya. Juga set apparent sebenarnya ya, set terpantau secara peralatan. Ya, secara peralatan set itu berapa? Nah, akan dilihat sini tegangan. Karena tegangan kita tidak ukur tegangannya karena di rangkaian ini kita hitung tegangan itu. Arusnya adalah di sini 10,95 ya. Kali berapa? Kali ini 2 ampere 2 ohm ya, ditambah ya. Ini arus di sini karena ada di sini sumber yang masuk di bawah ini di bus R masuk menjadi arus yang lewat yang di sini di 1 ampere itu adalah 25,56 ya, 56 dikali dengan 1 ya, 1 ohm ya, karena ini kan 1 ya, dibagi dengan I yang di sini, karena di G ini kan dipasang CT di sini yang dapat 10,95 ya, 95. Ini kalau ini jadinya ini kalau yang suku pertama di atas kita hilang jadi tinggal 2 ohm ya. Ya di sini berapa? Nah ini 2,5 kali 1 ini jadinya 2 kali lipat ini ya. Ya. Dibagi 10 ini jadi di sini ditambah dengan ya ini sekitar 2 kali lipat. Kali 1 jadi sekitar 2 juga ya, misalnya ya. Pendekatan kita ya. 2 lebih ini ya. Kalau ini untuk suku keduanya yang ini kita ini. Ya. Ya. Ya 2,5 ya, 2,5 kita 2,5 ya. 2,5 kali 1 ya jadi 2,5 ya, totalnya dari situ, totalnya dari sini yang impedans ini yang dilihat adalah 2 tambah 2,5 jadi sekitar 4,5 ohm ya. Padahal secara aktualnya hanya 2 ini 2 ditambah 1 3 saja ya. Ini jadi dibilang ada pengaruh infeed dengan masuknya ini sehingga relay itu memantau gangguan itu pada jarak 4,5 ohm ya. Adik-adik tolong jangan lagi pusing ya, kok jarak Bapak bilang 4,5 ohm ya. Maksudnya secara kita bilang itu jarak jadinya impedansinya 4,5 ohm. Lain kalau secara aktual 3 ohm saja. Karena ini 2 ditambah 1 jaraknya ke sini. Tapi ini ada pengaruh arus masuk sini, maka relay yang di sini di G ini relay jarak itu melihat gangguan itu di posisi 4,5 ohm dari dirinya gitu. Dia lihatnya jadinya bukan sini. Dia lihatnya ke sini 4,5 jadi sekitar di sini gangguannya.
bukan di sini, jadi agak di luar jadinya. Oke, gitu. Itu penggunaan rumus kita. Jadi secara sederhana saja. Ya, karena kita lihat secara rangkaian kita bisa tepat bilang ini 3 ohm saja. Tapi di sini kan peralatan yang melihatnya, alat ukur. Ya, saya tidak bisa tahu ini kok ada tambahan di sini. Ya, karena dia tidak punya koneksi untuk ukur arus di sini ya, di sini. Dia hanya ukur arus di sini yang melewati di salurannya. Ya. Namun secara hitungan secara hitungan rangkaian listrik kan berpengaruh arus yang dari bawah ini. Hukum Kirchhoff di situ berlaku. Ya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, kalau ada pengaruh ya. Ya, yang tadi itu masih belum ngerti sama rangkaiannya. Kan di tengahnya itu ada gangguan faultnya. Ya. Terus yang dihitung berarti dari sumber ke gangguannya. Ya. Setelah gangguan itu berarti tidak dihitung, Pak? Ya. Yang di bagian yang 7 ohm sama 3 ohm. 7 ohm sama 3 ohm. Yang mana di sini? Ya, berarti kalau perhitungan ini ketika sumber yang dipakai itu yang di kanan ya? Di kiri. Ya. Ya. Saya ulang lagi ya begini. Ini kan kiri ya. Ya. Yang fokus kita melihat relay itu relay yang di G. Ya. Relay G ini kan memutuskan arus gangguan yang dari G keluar dia, yang keluar, yang terjadi arus gangguan jadinya. Gitu. Ya. Gangguannya di titik sini ada fault sini kan 3 fasa fault di sini. Ya. Secara karena kita punya rangkaian begini ya, di sini dari G ke titik ini adalah 2 ohm. Dari titik sini, titik tengah, titik T ini 1 ohm ke titik gangguan. Jadi setnya itu, set aktualnya, kenyataannya, itu sebenarnya gangguan itu terjadi di 3 ohm. Ohm dari G ada di dia. Ya. Ini setnya itu set yang terpantau oleh relay, set R saja ya, itu ya adalah sini tegangan dipantau, tegangan di R dibagi dengan awalnya ya gitu. IR. Tegangan di IR itu, tegangan di R itu berapa? Ya, tegangan itu nantinya tegangan ini ke sini ya. Jadi itu arusnya 10 itu 10,95 ya, dikali dengan 2 ditambah ini lagi, ini ke sini. Ya. Itu berapa? 25 sekarang, bukan 10. 25,56. Ya. Masih tetap ya relay ini yang kita jadikan pedoman di sini. Ya. 56. Itu ini secara relay yang melihatnya, tidak tidak kita lihat secara aktual nyata, tapi secara perasaan. Apparent itu kalau diartikan secara perasaan, secara terpantau dari situ ya. Dibagi dengan IR. Di sini di sini IR di relay di sini kan adalah 10,95 ini relay ini. Jadi ini tinggal kalau dibagi ini jadi tinggal ini hilang ini tinggal 2 di sini di suku pertamanya, suku keduanya adalah ini kali 1 ya tadi ini kali 1 ini ya. Ya karena ini yang lewat dia sini. Jadi ini sekitar 2,5. Ya, jadi relay itu secara apanya dia perasaan pendeteksian dia adalah 4,5 ya.
Kalau realnya hanya 3, tapi kalau dia lihatnya 4,5, jadi salah. Relaynya ini salah kalau gitu ya. Karena dia hanya melihat ini. Nah, tapi itu kelemahan itu harus ditutupi dengan mana nanti. Ada nanti diberikan kalau ada tertarik di situ, jadi ada pengaruh invite itu berapa persen pengaruhnya, sehingga nanti relaynya di set lebih fleksibel lagi. Ya itu maksud saya ya, apa? Ilya tadi ya. Ada sini. Ya, Pak. Oke, secara real 3, tapi secara pemantauan relay itu 4,5. 4,5. Oh. Oh ya, suara nggak ada ya, sorry. Ya itu ya. Di kalau kepantau tadinya dari H itu dari tetap jadinya, jadi ya. Sama kalau H saja tidak ada pengaruhnya karena dia tidak, kecuali nanti kalau gangguan di titik sini di tengah antara 2 ohm ini di titik sini ada gangguan. Kalau di titik sini gangguan, dipantau di sini yang berbeda nanti. Ya. Arus gangguannya kan dari sini, terus ini juga masuk dari sini ke sini. Ya. Jadi arus dari sini berbeda nanti. Karena ini relay 3 G sampai dengan H tadi G ini hanya dibagi adalah arus di sini. Karena relaynya itu kan pakai di sini kan pegangan, kemudian arus di sini. Ya, masuk relay arus dengan relay tengah ini apa CT ya. CT dan PT masuk ke relay untuk menggerakkan CB ini. Arusnya ya arus ini. Ya. Tegangannya adalah arus dikali dengan impedansi yang dilalui. Oke. Satu lagi yang kita melihat outfit, pengaruh outfit. Ya. Outfit kalau tadi masuk, sekarang keluar. Ya di relay geni kan ada sumber tadi sini masuk, tapi ini enggak ditutup di sini ya. Ini open, pembangkit di sini open, jadi tidak beroperasi. Jadi arus ke sini, ke H, sini. Gangguannya di mana? Di titik sini, ya, titik sini. Jadi relay yang dipasang di G ini, ya, ada. Ingat lagi relay jarak ini ada PT-nya dan CT-nya. Ya. Karena kecil ini kita ambil di sini, gabung dia untuk input dari relay ke sini. Ya. Nah ada arus gangguannya ke sini. Berapa jarak ini?
Ya. Jadi ini bagaimana kita, oh 2 ditambah, ini 2 tambah 2, 4, berapa paralelnya di sini? Ya. Apanya? Ini dengan titik ini. Berapa impedansinya, impedansi ekuivalen? Ya. 8 kan jadinya 8 ohm dengan paralel dengan 4. Jadi 2 tambah 2. Ya. 4. Berapa itu Adik? Ya. Seper itu sama dengan 1/8 ditambah, kalau mau lagi secara rangkaian listrik pertama ya 1/8 tambah 1/4 ya. Jadi atau 2/8 ya. Itu jadinya berapa? Ya. 3/8 atau dibalik set totalnya ini kan set total ya. Saya ini supaya kalau adik-adik kan ingat rumusnya ini 8 kali 4 dibagi berapa? 8 tambah 4 ya, ini begitu. Ini 8/3 ya, impedansi totalnya. Oke. Ya. Jadi 2 lebih ya, 2 lebih. Ya. 2 lebih 2, berapa? 2,33 8 jadi 6 2,6 ya, 2,66 ditambah ini 2 jadi tambah 2 jadi 4,6. Jadi secara aktual jadinya ya ke sini. Nah, bagaimana kalau dihitung relay ini, menghitungnya bagaimana? Kan dia tidak menghitung sebagaimana kita menghitung secara rangkaian. Ya. Dia menghitungnya secara berapa arusnya dia? Ya. Arusnya dia adalah ini set relay di G itu sama dengan tegangan. Ya, tegangan mana dia mau ambil di sini? Sama saja ya, karena arusnya kan dengan selisih impedansi yang dilalui kan, ini impedansinya totalnya kan ini 4, ini 8. Tentunya kan pembagian arus kan lebih besar di 4 ini. Ya, dua kali lipatnya ya, 6,9. Sedangkan yang lewat di atas ini karena 8 ohm dia setengahnya 3,47. Jadi ini dia rasakan berapa set R ini berapa? 2 kali ya, ini kita ambil lagi 10, arusnya 10,42 ya, kali 2 ya, lewat situ kan kali 2 ya, ditambah terserah lewat atas atau lewat bawah kita pakai. Nah, tapi ini lebih baik saja lewat ini jadinya ya, dilihat sini, jadi lewat yang atas ini berarti adalah sama saja kan nanti ya, karena dia paralel, tegangannya kan paralel ya, ini kan tidak ada impedansi di sini ya. Kali 3,47 ya, kali 8 ya, yang 8 dibagi berapa? Arus yang dari pantau sini adalah 10,42 ya. Kalau ini di atas kan hilang di sini ya, dapatnya di suku pertamanya ini 2 sesuai dengan di sini realnya. Tapi di sini berapa dia? Ya. Arusnya tadi yang di sini 10, di sini berkurang 3,47 karena ada yang satu lewat lain, lewat jalur bawah yang lebih besar dia ke titik gangguan ini. Nah, 8 kali 3, ini dibagi 10. Nah, ini 10, ini bagi 8 saja kan sudah 0,8 ya, hanya 0,8 saja kali ini ya. Ya, dia dapatnya berapa? 0,8 kali ini
24 saja ya, 24 lebih ya, 25, 26. Ini tambah 2,6. Nah ini beda dibanding yang cara tadi yang secara ini langsung 4 ditambah ini 2 ditambah berapa tadi yang 2 ditambah 8/3 2,6 ya. Nah coba adik-adik kalau hitung secara langsung ini berapa hasilnya ini 3,47 kali 8. Kalau ada kalkulator di situ ya. Ya sudah waktu sholat dasar ya. Sebentar ya. Berapa hasilnya? Jangan mencari tidak kalkulatornya. Ya. Loh, gue nggak bisa muncul kalkulator. Ya, itu ya. Ya. Nah, di sini dia tadinya lebih jauh, sekarang dengan outfit ini lebih pendek jadinya. Tadi jadinya 4, sekitar ini 4,6. Nanti di sini dia sekitar 4,5 lebih kecil dia dapat. Ya, jadi tidak sama dengan aktualnya. Jadi yang kita lihat. Ya, itu ada dek 10,5. Nah, sampai di situ ya jadinya ada pengaruh infit dan output. Kalau ada yang di Sumbawa mencari sistem di Sumbawa sekarang yang baru, ada yang tinggal di Sumbawa sambil judul tugas akhir tentang relay ini. Ya. Yang di pasang mana, tanya-tanya di PLN dulu sudah dipasang tidak Pak relay ini. Ya, adik-adik settingannya berapa, cocokkan dengan perhitungan adik-adik secara teori. Ya. Kalau mau sistem lombok yang sudah sistem loop. Ya. Ya baik adik-adik ya, sudah waktu duhur, cukup sekian dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi nanti di WA saja saya. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga jangan sekedar jalankan saja ininya virtualnya, tapi juga dimengerti, dicatat. Jadinya ya kita seperti kuliah fisik. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, jangan lupa jangan lupa absen. Saya off.
You are currently the only person in this conference.